Saya Cindiliana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu organel sel, yaitu badan Golgi. Nah, jadi badan Golgi ini merupakan sistem endomembran yang menghubungkan antara retikulum endoplasma dan membran sel. Nama dari badan Golgi ini diberikan oleh sitologiawan Italia yang bernama Camillo Golgi. Karena itu disebut dengan badan Golgi atau aparatus Golgi. Lalu, di setiap sel hewan, badan Golgi ini memiliki 10-20, sedangkan pada sel tumbuhan, badan Golgi terdapat ratusan. Lalu, badan Golgi ini terbentuk oleh kantung-kantung yang bertumpuk, dan kantung-kantung yang bertumpuk ini disebut dengan sisterna. Jadi, badan Golgi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, sisterna, vesicula, dan vakuola. Struktur dari badan Golgi ialah sebagai berikut. Jadi, yang atas sini disebut dengan cis-Golgi network, sedangkan di bawah cis-Golgi network, yaitu di bagian sini, itu disebut dengan cisterna. Sedangkan di bawah cisterna disebut dengan medial cisterna. Dan yang di bawah medial cisterna, yang di bagian sini, itu ialah transcisterna, dan di bagian bawah disebut trans-Golgi network. Nah, karena pembagian bagian dari badan Golgi ini, terbentuklah yang namanya kutub Golgi. Inilah yang disebut dengan kutub Golgi, di mana di atas cisterna ini adalah bagian cisterna. Di atas cisterna terdapat retikulum endoplasma. Pada cisterna terdapat phosphorylation of oligosaccharida on lysosomal protein. Lalu di bawah cis-Golgi network itu terdapat cisterna. Di dalam cisterna itu terdapat removal of man. Lalu di bagian bawah cisterna yaitu ada medial cisterna. Di dalam medial cisterna ini terdapat removal of man dan addition of GLC-NAC. Lalu di bawah medial cisterna terdapat transcisterna. Di dalam transcisterna terdapat addition of GAL atau addition of NA. Lalu di bawahnya lagi, di bawah transcisterna ini terdapat trans-Golgi network. Nah, di trans-Golgi network ini terdapat surfactant of tyrosine and carbohydrate. Nah, jadi bagian pada Golgi ini di atasnya itu terdapat retikulum endoplasma, sedangkan di bawah bagian trans-Golgi network ini terdapat lisosom, plasma membran, dan secretory vesicle. Jadi tergambar ya kalau posisi dari badan Golgi itu berada di antara retikulum endoplasma dan lisosom, plasma membran, serta secretory vesicle. Selanjutnya, adapun komponen kimia yang terdapat di dalam badan Golgi. Yang pertama itu ada glikositransferase untuk biosintesis glikoprotein. Lalu yang kedua itu ada sulfadan glisyltransferasa untuk biosintesis glikolipida. Lalu yang ketiga ada oksidoreduktase. Lalu yang keempat ada kenatase. Yang kelima ada fosfatasa. Lalu ada mamnosidasa. Lalu ada transferasa untuk sintesis fosfolipida. Lalu yang terakhir ada fosfolirasa. Lalu pada senyawa-senyawa ini juga memiliki persentase fraksi total. Nah, jadi pada senyawa total fosfolida itu persentase fraksi totalnya itu sekitar 53,9. Lalu ada yang namanya sphingomyelin. Sphingomyelin ini total fraksinya yaitu 12,3. Lalu ada
fosfatidilkolin yang memiliki fraksi total 45,3. Lalu ada fosfatidilserin yang memiliki fraksi total itu 4,2. Lalu juga ada fosfatidilinositol yang memiliki fraksi total 8,7%. Lalu ada fosfatidiletiletanolamine yang memiliki fraksi total 17,0. Lalu juga ada fosfatidilhialin yang memiliki fraksi total 5,9. Lalu juga ada lisofosfatidil yang memiliki fraksi total 6,3. Lalu yang terakhir yaitu total lipida netral yang memiliki fraksi total itu 46,1. Baik, selanjutnya ada di sini pembentukan dari badan Golgi. Jadi badan Golgi itu terbentuk dari retikulum endoplasma. Jadi yang digambar sini ialah retikulum endoplasma kasar. Lalu retikulum endoplasma kasar ini dia mengeluarkan vesikel. Ini vesikelnya. Lalu tahap lanjutan yang di sini merupakan tahap lanjutan pembentukan badan Golgi. Lalu sampai sini yaitu pembentukan vesikula sekresi pada permukaan trans. Nih. Jadi vesikula sekresi ini dia terbentuk dari retikulum endoplasma dan dia terdapat pada bagian trans. Seperti yang kita ketahui, bagian trans itu adalah bagian yang berada di bawah. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada fungsi dari badan Golgi. Nah, fungsi badan Golgi dalam metabolisme sel yang pertama ada memodifikasi protein dari retikulum endoplasma kasar. Nah, jadi memodifikasi protein dari retikulum endoplasma kasar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya glikolisis. Glikolisis ini diawali oleh retikulum endoplasma. Di bawah di badan Golgi hanya terjadi penyempurnaan saja. Nah, yang kedua itu ada namanya fosfolirasi, yaitu penambahan gugus fosfat pada enzim hidrolase lisosom di bagian cis badan Golgi. Lalu fungsi yang kedua yaitu mengemas atau menyiapkan bahan sekresi yang akan dibebaskan dari sel. Nah, di mana badan Golgi ini menerima produk sel tertentu dari retikulum endoplasma dan membawa produk ini ke dalam vesikula sekretori yang akan meneruskan lintasannya menuju ke bagian luar plasma sel dan berdifusi dengan membran. Lalu yang ketiga ada pembentukan lisosom. Nah, jadi pembentukan lisosom ini terdapat tiga proses, yang mana pada bagian area cis terjadi proses labeling enzim lisosom itu dengan mengikat prekursor enzim hidrolitik dengan manosa 6-fosfat. Lalu yang kedua itu enzim transfer dengan area cis ke area trans, kemudian terjadi pematangan enzim. Lalu yang ketiga ada terjadi proses sortir dan penguncupan bakal calon lisosom membentuk lisosom primer. Lalu dari lisosom primer, lisosom akan berdisfusi menjadi membentuk lisosom sekunder. Lalu yang keempat ada respirasi sel, yang dimana membran sel yang rusak akan direspirasi dengan vesikel dari badan Golgi. Lalu yang kelima ada pembentukan senyawa penyusun dinding sel. Lalu yang terakhir ada pembentukan akrosom, yaitu tudung akrosom itu berasal dari vesikel badan Golgi. Nah, biasanya tudung akrosom ini berada di ovarium dan sperma. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.